Kenapa 2 miliar umat Islam tidak berdaya menghadapi sekelompok manusia-manusia bejat yang jumlahnya tidak lebih dari 10 juta. Bahkan sudah menyasar banyak negara Islam. Sebut saja Lebanon, Yaman, Iran, Suriah, dan yang terakhir Qatar. 2 miliar umat manusia yang seharusnya adalah masyarakat yang paling kuat di muka bumi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jumlah umat Muhammad terus bertambah, tapi umat ini tidak berdaya. Seakan tidak punya harkat dan martabat, tidak disegani dan tidak dihormati. Kenapa? Umat ini sudah dikebiri di urusan kepemimpinan, sehingga umat ini boleh besar, boleh bertambah jumlahnya, namun mereka tidak punya pemimpin. Dan sungguh aneh, kita tidak pernah menemukan perusahaan yang tidak ada pimpinan perusahaan. Kita bahkan tidak pernah menemukan sekolah yang tidak ada pimpinan di sekolah itu. Di sebuah realita aneh, tapi nyata, ada umat yang jumlahnya 2 miliar dan terus bertambah, tapi umat ini tidak punya pemimpin. Umat ini dikebiri. Bahkan kita sekarang melihat bahwa ketika ada sebagian umat Islam yang digenosida selama 2 tahun, 2 miliar ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak punya pemimpin. Selain tidak punya pemimpin, kemudian di antara mereka dilakukan upaya-upaya adu domba. Dan umat ini memakan umpan-umpan adu domba. Kadang isu madhab, Anda Syiah, Anda Sunnah, dan tidak berhenti-berhenti. Untuk urusan ini mereka bersemangat. Tapi untuk urusan musuh nyata yang jelas-jelas membantai muslimin, mereka tidak punya semangat yang sama. Umat ini cukup diberi umpan adu domba seperti isu nasab umumnya. Sudah saling menyesatkan, saling mencaci, saling memaki, saling menghancurkan. Sehingga mereka lebih semangat berbicara nasab ketimbang berbicara nasib saudara-saudara mereka di Palestina yang setiap detik dan menit dihabisi nyawanya. Setelah 2 tahun ini, mereka tidak perlu mati karena roket. Meskipun roket-roket tetap meluncur, tapi mereka juga mati karena kelaparan dan kehausan. Miris umat Muhammad ini. Ar-Rasul pasti berbangga ketika umatnya banyak. Tapi beliau akan menangis ketika melihat umat yang banyak ini ternyata tidak punya pemimpin dan sibuk berselisih dan begaduh di antara mereka sendiri. Kita kemarin mendengar ada KTT yang diadakan di Qatar. KTT antara negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Tapi kita pasti menangis melihat apa yang menjadi resolusi dalam KTT itu. Setelah 2 tahun mereka menyaksikan rakyat Gaza dibantai begitu rupa, mereka masih berhenti dengan kata-kata, kami mengecam dan mengutuk. Nudim wa nastangkir. Sejak kapan rezim Zionis Israel itu bisa dihentikan dengan kata-kata dan kecaman?